Oke, kita mulai. eh, Bapak dan Ibu diperhatikan, dipersilakan ya. Karena pesertanya banyak, jadi nanti dipersilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya lewat chat atau Q&A ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, kedua adalah bagi yang di YouTube dipersilakan pada chat ya Bapak dan Ibu. Karena kalau mic semua dibuka nanti agak ramai ya. Dipersilakan nanti kita akan menanggapi seluruh pertanyaan di dalam kolom chat tersebut. Yang kedua adalah nanti kalau Bu Yuli banyak yang belum mendengar hari ini, kita akan buka batch kedua ya. Dan insya Allah kita nanti, karena ini jam 8, kita akan bersama-sama dengan Kemendikbud juga Dikti dalam melakukan sosialisasi. Ya, ini adalah awalan kita agar yang hiruk pikuk ramai baik di media sosial apapun sehingga bisa dijawab pada sosialisasi ini. Baik, Bapak dan Ibu, silakan lanjut. Nah, saya akan pelan-pelan ya. Kita akan supaya dalam mempersepsikan kita sama ya. Nah, dalam membaca Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang telah mengatur bagaimana pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi tenaga medis, tenaga kesehatan. Ketentuan hukum dan penerbitan Serkom ini spesifik dibedakan menurut jenjang pendidikannya, yaitu bagi peserta didik program vokasi dan profesi serta spesialis dan subspesialis. Kita sekarang masuk ke dalam jenjang pendidikan vokasi dan profesi. Bagaimana mekanisme vokasi dan profesi dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis atau tenaga kesehatan mahasiswa pada program vokasi dan program profesi, baik tenaga medis, tenaga kesehatan harus mengikuti ujian kompetensi secara nasional. Poin kedua, ujian kompetensi sebagaimana dimaksud, siapa yang menyelenggarakan? Diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bersama dengan kerjasama dengan kolegium. Dua ya, vokasi, profesi. Vokasi profesi nanti harus mengikuti ujian kompetensi di akhir ya. Untuk itu yang lulus nanti akan mendapatkan serkom. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Ya, misalnya yang tadi D3 keperawatan, D4 vokasi yang D3, D4-nya. Kemudian profesi, perawat, bidan, dokter, ya, dokter gigi. Penyelenggaraannya, uji kompetensinya tadi. Penyelenggaraannya, pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Nah, kalau sudah hukum, pasti akan yang lulus terbit Serkom. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program vokasi yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh Serkom. Sama mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan akan memperoleh Serkom. Ya, dua ini. Sekarang Serkom sebagaimana dimaksud diterbitkan siapa? Diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Artinya adalah
untuk Serkom ini akan ditandatangani oleh dua, yaitu penyelenggara pendidikan dan kolegium. Clear ya? Karena kolegium semua penyiapan dari ujian, bahan, dan lain-lain. Sehingga pada saat selesai, baik itu vokasi, profesi, maka Serkom akan ditandatangani oleh dua pihak. Ya. Regulasi ini ada di dalam Undang-Undang 17 2023, Pasal 213, Pasal 591 ayat 1 dan ayat 3, dan PP 28 Pasal 592 ayat 1 dan ayat 3. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan spesialis, subspesialis? Kita bisa lihat di Undang-Undang 17 2023 Pasal 220, PP 28 2024 Pasal 591 ayat 2 dan ayat 3, dan PP 28 2024 Pasal 592 ayat 4. Ya. Dikatakan bahwa dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis, tenaga kesehatan, subspesialis atau spesialis, peserta didik pada program spesialis subspesialis, baik medis ataupun tenaga harus mengikuti UPOM berstandar nasional. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ini diselenggarakan penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan program spesialis subspesialis lulusan uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh kolegium. Kalau ini langsung diterbitkan oleh kolegium. Ya. Jadi sekali lagi untuk regulasi ini tadi vokasi dan profesi, kemudian ini spesialis, subspesialis. Ya. Kita lanjut pasal berikutnya. Next. Nah, keterkaitan ketentuan dari Serkom, Serprov bagi tenaga medis, tenaga kesehatan. Kita lihat dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2024. Selaras dan disesuaikan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Sekali lagi, Permendikbudristek ini adalah keseluruhan dalam menaungi terkait dengan uji kompetensi bukan hanya penyelenggaraan pendidikan tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi harus clear. Untuk yang menaungi tenaga medis, tenaga kesehatan ada pada pasal 10 dan pasal 14. Dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi pada pasal 10 untuk tenaga medis, tenaga kesehatan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur itu? Yang tadi yang saya katakan. Undang-Undang 17 dan PP 28 tahun 2024. Clear sekali. Jadi pasal 10 naungan untuk namet dan nakes itu pada pasal 10. Di pasal 14 dikatakan juga Serprov untuk lulusan pendidikan tenaga medis, tenaga kesehatan program spesialis subspesialis diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk Serkom, profesi vokasi spesialis itu sudah clear di pasal 10, pasal 14 untuk Serprov bagi spesialis subspesialis diatur pada peraturan perundang-undangan. Ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Ya. Penyelenggaraan pendidikan turut serta dalam penerbitan Serkom peserta didik untuk vokasi dan profesi, sedangkan SP1 dan SP2 hanya diterbitkan oleh kolegium.
Kolegium setiap disiplin ilmu itu akan melaksanakan hukum, di mana dia akan bekerja sama. Kita bagi dua yang tadi. Ini saya gambarkan nih, supaya lebih clear lagi gitu loh. Jadi pendidikan vokasi profesi ada Serpong diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan dan kolegium. Ya, jadi nanti siapa yang menandatangani Bu Yuli? Akan ada dua, penyelenggara pendidikan dan satu lagi adalah kolegium. Bagaimana dengan spesialis di sini? Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh kolegium. Nah, dah. Sekarang berbicara kolegium, ya, lanjut. Nah, sebelum ke situ, nah, pelaksanaan UPOM ini, penerbitan Serpong, dilaksanakan oleh kolegium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17 dan peraturan turunan. Pada Undang-Undang 17 tentang Kesehatan pasal 272 dikatakan, kolegium adalah kumpulan ahli setiap ilmu yang mengampu cabang disiplin ilmu yang menjalankan tugas fungsi secara independen. Tugas fungsi kolegium sudah clear. Itu dilakukan secara independen. Dan merupakan kolegium adalah alat kelengkapan konsil di dalam. Di dalam PP, kolegium disahkan oleh menteri. Ya. Saat ini sudah ada kolegium yang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan yang saat itu sudah diangkat sumpah, ya, sesuai dengan mekanisme seleksi, pengangkatan, pemberhentian, salah satunya adalah Kolegium Kesehatan Indonesia, di mana yang terpilih di dalam Kolegium Kesehatan Indonesia secara otomatis menjadi ketua Kolegium Kesehatan masing-masing disiplin ilmu. Ya, lanjut. Nah, di dalam PP sudah clear tadi kewenangan, tugas kewenangan kolegium itu dari A sampai dengan J. Kewenangannya ada menerbitkan sertifikat kompetensi. Clear pada pasal 705 dalam PP nomor 28. Salah satu berbunyi bekerja sama dengan penyelenggaraan pendidikan untuk melaksanakan ujian kompetensi. Ya, di situ ada menyusun standar kompetensi, standar nasional bersama dengan penyelenggara pendidikan, penyusunan kurikulum pendidikan tinggi bersama penyelenggara pendidikan, penyusunan standar profesi bersama dengan konsil, menyusun kajian teknis kelompok tenaga medis, penyusunan kompetensi yang beririsan secara kompetensi, salah satunya termasuk yang tadi melaksanakan ujian kompetensi. Nah, kewenangannya apa untuk kolegium? Menerbitkan sertifikat kompetensi. Gitu ya. Lanjut. Nah, dalam masa transisi ini, ya, demi memastikan pelaksanaan hukum berjalan lancar, tidak terhambat, ujian nasional juga berjalan lancar, yang akhirnya semua tenaga medis, tenaga kesehatan tidak ada hambatan satupun dalam menjalankan ujian kompetensi, ujian nasional, ujian evaluasi nasional, tahunan, dan lain-lain. Ya. Masa transisi ini adalah kita berlakukan sampai 31 Desember 2024. Bagaimana masa transisi itu dilaksanakan? Satu, ujian kompetensi atau evaluasi nasional terpusat untuk peserta didik vokasi profesi dilaksanakan oleh Komite Nasional Ujiannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Peserta didik pendidikan profesi spesialis spesialis dilaksanakan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi medis bekerja sama dengan kolegium. Nah, pelaksanaan ini, kedua ini, poin di satu, harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan kolegium setiap disiplin ilmu yang merupakan unsur dari Kolegium Kesehatan Indonesia. Artinya adalah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan dan
Dua itu dilaksanakan dengan berkoordinasi kolegium ketua kolegium masing-masing pada Kolegium Kesehatan Indonesia. Ya. Nah, apabila setelah berkoordinasi dan kemudian Serkom yang ada ditandatangani oleh ketua kolegium yang telah ditetapkan. Ya, yang telah ditetapkan. Nah, penerbitan untuk Serkom tersebut yang nantinya akan dibuat sebagai persyaratan penerbitan untuk tanda registrasi STR ya bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh kolegium setiap disiplin ilmu yang Serkom tadi yang merupakan unsur dari Kolegium Kesehatan Indonesia. Ya, jadi masa transisi ini adalah dipersilakan karena sudah mau berjalan, sudah dipersiapkan lama, silakan berkoordinasi dengan kolegium yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri ya. Setelah itu dilakukan ujian, setelah itu Serkom yang nanti selesai akan ditandatangani oleh ketua kolegium yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau disahkan oleh Menteri Kesehatan ya. Nah, apabila ada yang mengeluarkan atau tidak berkoordinasi dengan kolegium dan ada sertifikat kompetensi yang ditandatangani bukan oleh kolegium yang disahkan menteri, maka STR yang tersebut, Serkom tersebut tidak bisa digunakan untuk dilakukan penerbitan surat tanda registrasi yang nantinya dampak dari STR akan berakibat pada penerbitan dari syarat salah satu surat izin praktek adalah surat tanda registrasi. Jadi, Serkom yang tidak ditandatangani oleh Kolegium Indonesia maka tidak diakui untuk pengajuan STR dan SIP. Ya, jadi seperti itu. Lanjut ke bawah. Lanjut, Mbak. Nah, ini nanti contoh saja sertifikat kompetensi yang nanti akan dikeluarkan, logonya sudah ada, nanti akan ada masing-masing dari logo kolegium yang telah ditetapkan menteri dan ditandatangani dan ada scan barcode, di dalam barcode berisi keseluruhan informasi tentang bisa tanggal pengukuhan, tanggal lahir, nomor apa namanya, hal-hal termasuk nomor ijazah dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di scan barcode akan keluar informasi terkait dengan informasi detail dari yang bersangkutan ya. Jadi sertifikat kompetensi akan hanya seperti ini ya. Dan kemudian ini dinyatakan telah lulus kompeten sebagai apa ya. Nanti yang menandatangani adalah ketua kolegium yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ya. Logonya juga sudah ada, logo kolegium masing-masing. Jadi logonya tetapkan, tinggal namanya kolegium apa yang di dalamnya. Lanjut. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kembali sedikit remind ya. Sekali lagi, pokoknya adalah yang pertama, bahwa dalam pelaksanaan hukum dan kemudian berdampak pada pastinya yang lulus akan mengeluarkan sertifikat kompetensi, maka kita mengacu pada aturan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang 17 dan PP 28. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan dikeluarkannya Permendikbud, maka ayat yang menaungi dalam Permendikbud 50 terkait dengan pelaksanaan hukum dan satu lagi adalah penerbitan Serkom itu sesuai dengan pasal 10 dan pasal 14. Jadi 10 untuk sertifikat kompetensi bagi vokasi profesi ini apa namanya termasuk yang ini, kemudian yang pasal 14 itu terkait dengan penerbitan Serprop pada spesialis dan subspesialis. Ya. Dan apabila akan dilakukan ujian nasional dengan ada telah ditetapkan per 14 Oktober kemarin, maka dipersilakan untuk berkoordinasi dengan masing-masing kolegium yang telah ditetapkan oleh Menteri
ya. Dan setelah itu maka berkolaborasi, kemudian penerbitan Serkom ditandatangani oleh kolegium yang bersangkutan, ya. Apabila atau kolegium yang ketua kolegium yang telah ditetapkan oleh menteri. Dan apabila yang tadi Serkom tidak ditandatangani dengan kolegium dan ketua kolegium yang telah ditetapkan oleh menteri, maka tadi yaitu Serkom yang telah dikeluarkan itu tidak diakui dan berdampak pada penerbitan dengan surat tanda registrasi, yang artinya Anda nanti akan berdampak pada penerbitan dari surat izin praktik. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab nanti beberapa barangkali ada pertanyaan di dalam kolom chat, ya. Barangkali Irma bisa dibacakan di dalam kolom chat, atau kalau memang ada pertanyaan dipersilakan Bapak dan Ibu. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu kalau akan bertanya untuk menulis pada kolom chat, ya. Sekali lagi di kolom chat saya tidak bisa untuk membuka. Kalau mic semua terbuka nanti akan rame, ya. Jadi dipersilakan untuk tidak raise hand, langsung tulis di dalam kolom chat. Ya sudah ada, silakan. Ini saya akan menjawab. Di YouTube juga dipersilakan ya Bapak dan Ibu untuk panitia untuk merekap semua pertanyaan yang ada di YouTube, ya. Untuk saya akan jawab dengan baik-baik, ya. Yang pertama adalah selamat pagi Ibu Yuli, kapan ini mulai berlaku? Kapan mulai berlaku dipersilakan Pak. Ujian yang sudah tadi mulai saat ini, ya. Jadi sebenarnya mulai 14 Oktober semenjak dilantik atau disumpah Konsil Kolegium MDP, terutama yang kolegium, ya. Per 14 Oktober itu semua keterkaitan dengan terkait dengan tugas kewenangan kolegium sudah mulai berjalan. Nah, dikarenakan masa transisi Bu Yuli, ada ujian yang sudah akan dilaksanakan Bu Yuli. Udah jauh-jauh hari kita persiapkan dengan kolegium yang dahulu, yang belum ditetapkan oleh menteri. Bagaimana Bu Yuli? Dipersilakan jalan, tetapi berkoordinasi dengan kolegium yang telah ditetapkan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Sebenarnya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ini silakan berjalan, tetapi kolegium yang bersangkutan di dalam kolegium yang ditetapkan itu adalah dikoordinasikan. Setelah itu nanti kita akan kasih waktu sampai dengan 31 Desember 2024. Kapan itu nanti sudah semua dilaksanakan oleh kolegium yang baru, ya, yang ditetapkan oleh menteri. Sebenarnya kolegium udah tidak ada lagi yang nama kolegium saat ini. Semenjak 14 Oktober tahun 2024 itu adalah hanya ada satu kolegium, ya, kolegium yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan Undang-Undang 17 dan PP 28 tahun 2024, gitu. Jadi pemberlakuannya udah mulai sekarang. Dan Serkom yang ditandatangani pun adalah Serkom yang ditandatangani kalau ujian itu sebelum tanggal 14 Oktober dipersilakan, itu masih diakui dan dapat dibuat STR. Tapi kalau ujian dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Oktober dan 15, 16, 17 sampai dengan 31 Desember itu dilaksanakan. Ini harus Serkom yang diterbitkan adalah Serkom yang ditandatangani oleh ketua kolegium yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Itu ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, selamat pagi untuk teknis penandatanganan penyelenggara. Nah, untuk yang UKOM, penyelenggara pendidikan contoh Poltekkes. Poltekkes akan menyelenggarakan ujian vokasi nih Bu Yuli. Sudah selesai. Maka Serkom ditandatangani 2, ya. Jadi bukan ditandatangani oleh sesuai dengan PP dan undang-undang, itu di penyelenggara pendidikan dan kolegium, ya. Jadi semenjak 14 Oktober ini nanti termasuk sertifikat kompetensi yang nanti akan dikeluarkan
eh, saya apa namanya akan mengeluarkan juga bentuk Serkom yang nanti Serkom pun akan kita standarisasi sama, kita mengacu yang ada ya. Serkom, nomor, terus nama, lulus kompetensi sebagai apa ya, kemudian siapa yang menandatangani. Itu. Nah, itu nanti di dalam barcode itu hanya informasi lengkap bahwa dia lulus kompetensinya apa. Di dalam barcode nanti akan ada kapan ya, terus kemudian misalnya ada tanggal lahir kalau memang diperlukan, kemudian yang kedua adalah kalau spesialis ada tanda tanda tangan, ada tanggal pengukuhan ya, itu ada tanggalnya dan barangkali ijazah dan lain-lain. Gitu ya. Nanti di dalam barcode-nya. Jadi yang menandatangani adalah untuk yang Poltekkes, vokasi dan lain-lain itu dua ya, penyelenggara pendidikan dengan satu lagi adalah kolegium masing-masing yang telah ditetapkan per 14 Oktober ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Bagaimana perpanjang STR? STR saya masih berlaku sampai 2026 Bu Yuli. Apakah STR saya sekarang masih berlaku? Jangan khawatir. Jadi bagi yang STR-nya masih Bu Yuli, STR saya masih 2026. Ya sudah, mau dibuat sekarang boleh menjadi STR seumur hidup, dipersilakan ya. Sekarang bagi yang sudah punya STR ya, untuk mengupdate pembaharuan menjadi STR seumur hidup, buktinya hanya STR lama saja sayang. Ya, tidak perlu, Bu Yuli, apakah kami harus Serkom lagi? Tidak ada. Jadi cukup bukti menunjukkan sertifikat tanda registrasinya, STR-nya, dan kemudian akan diperbarui menjadi STR seumur hidup. Gitu ya. Jadi cukup itu. Dan apakah berbayar? Tidak berbayar. Jadi tidak ada berbayar untuk pengurusan STR yang telah mempunyai STR di awal ya. Tapi kalau STR pertama kali pasti dia sesuai dengan aturan regulasi dari PNBP. Gitu sayangnya. Nah, apa ada lagi di sini? Selamat pagi Bu Yuli. Untuk perawat lulusan yang sudah lama bagaimana Bu? Oh, siap. Ibu Eka, bagi teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, wait a moment ya, tunggu sebentar ya. Insya Allah kita akan mempersiapkan. Bu Yuli, saya sudah punya STR, tapi saya terganjal tidak bisa praktek karena apa? Karena saya sudah lama tidak berpraktek lebih dari 5 tahun, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak dan Ibu akan menghadapi ujian kompetensi kembali, UKOM. Nah, UKOM nanti akan kami siapkan. Insya Allah saya berjanji di bulan November ini, ya, bulan November ini akan segera selesai dengan kolegium yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi nanti akan masuk kepada UKOM di kolegium masing-masing. Untuk yang sudah lama tidak berpraktek ya. Jadi yang udah 5 tahun, kalau sekarang prosesnya di apa namanya di dokter spesialis itu sudah ada mekanismenya ya. Biasanya sudah langsung ke kolegiumnya, kemudian data. Nah, ini nanti akan kita lakukan tata kelola terlebih dahulu agar lebih rapi ya, agar lebih tertata ya, dan semua adalah penyelenggaraan melalui kolegium yang telah ditetapkan, kolegium dari masing-masing disiplin ilmu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Gitu sayangnya, Mbak Eka, jangan khawatir. Jadi nanti Serkomnya, nanti setelah ini kita akan buat surat edaran persiapan dari bagi teman-teman yang akan berpraktek, yang sudah lama tidak berpraktek lebih dari 5 tahun, ya. Maka bagaimana caranya? Bagaimana ininya, apa namanya persiapannya itu nanti melalui kolegium masing-masing, tapi kami akan membuat surat edaran terkait dengan kapan akan diselenggarakan UKOM melalui kolegium masing-masing disiplin ilmu. Gitu sayang ya. Nah, selamat pagi Ibu Yuli, mohon maaf daftar nama atau SK Menteri tentang kolegium. Oh, oke. Nanti ini ke Kepmenkes tentang kolegium ya, Pak Muhammad, supaya terinfo. Baik, baik. Saya akan nanti akan kita up ya di dalam
web kita ya. Jadi dipersilakan Pak Muhammad atau yang lainnya untuk melihat informasi kolegium-kolegium yang telah ada. Kebenaran nomenklatur kolegium telah ditetapkan oleh Menteri, ada di dalam Kepmenkes, dan siapa aja ketua kolegium masing-masing cabang disiplin ilmunya teman-teman harus tahu semua dari tenaga medis, tenaga kesehatan gitu ya. Lanjut. Ini selamat pagi Bu Yuli, saya Dewi, Dinas Kota Pasuruan. Bagaimana cara namit nakes? Itu sayang ya, yang tidak praktek 5 tahun. Nanti insya Allah pertengahan November ya, saya akan sosialisasi terkait dengan ini. Dan kemudian nanti setiap kolegium akan mensosialisasikan bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu nanti di kolegium masing-masing. Untuk saya nanti akan memulai pada bagaimana siapa bertanggung jawab terkait dengan UKOM yang sudah tidak berpraktek lebih dari 5 tahun ya. Kemudian kepada siapa teman-teman akan UKOM tersebut, mekanisme saya seperti apa, dari tata kelola saya akan menyampaikan. Tetapi dari substansi nanti setiap kolegium disiplin ilmu masing-masing. Gitu sayangnya Mbak Indri. Mohon pencerahan Bunda, UKOM bagi lulusan bidan D3 sebelum tahun 2003 apakah wajib UKOM? Artinya gini sayang, untuk lulusan D3, bagi yang tadi di dalam aturan, bagi yang lulus 2014 ya, yang pastinya sudah ada UKOM. Untuk yang 2013, kemudian 2012, itu kita lihat lagi, siapa tahu teman-teman sudah melakukan UKOM terlebih dahulu, event awalnya tidak UKOM. Kita akan lihat. Terus selamanya UKOM itu dilaksanakan kapan? Karena kita akan lihat, kalau sudah 5 tahun, itu kita akan upgrade terlebih dahulu. Kecuali beda ya, dokter itu udah berpraktek. Kemudian perawat itu udah berpraktek. Tapi pada saat dia berpraktek, kemudian dia lost tuh. Harusnya dia 5 tahun. Dia ada jeda 2 tahun dia nggak praktek. Belum sampai dengan 5 tahun. Kita lihat apa namanya pembelajarannya mereka dalam mengikuti apakah dia telah mengumpulkan SKP atau belum gitu ya. Jadi seperti itu sayang Bapak dan Ibu semua, nanti kita akan lakukan sosialisasi ini. Kapan akan dilakukan Bu Yuli? Nanti sabar sayang. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan November semua mekanisme, sistem, dan lain-lain karena kolegiumnya juga baru terbentuk, sedang infrastruktur sedang berjalan. Ini pun rodanya sudah berjalan kencang ya bagi teman ketua kolegium masing-masing. Saya juga salut apresiasi untuk seluruh ketua kolegium ya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Semoga semua tugas dari seluruh kolegium masing-masing disiplin ilmu ya bisa sesuai dengan harapan adik-adik semua bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Kita yang terbaik kita lakukan seperti itu. Apakah Kolegium Kesehatan Indonesia sudah memiliki tim panitia? UKOM apakah? Nah, itu sudah ya. Nanti akan dilaksanakan. Jadi nanti seluruh tim panitia dari seluruh ini untuk yang barangkali ada yang bekerja sama dengan tim komite ujian kompetensi ya. Nanti itu mekanismenya akan dijelaskan pada saat nanti November di pertengahan ya. Ditunggu ya. Oke, UKOM ini apakah juga berlaku untuk nakes yang akan naik jabatan? Beda sayang ya. Bedakan teman-teman UKOM untuk jabatan fungsional dengan UKOM ini ya. UKOM ini adalah keterkaitan dengan pada saat sertifikat. Kalau UKOM untuk Japung ada mekanisme sendiri ya. Is it different ya? Nah, kemudian bagaimana dengan sertifikat? Enggak apa-apa, Uyuli jangan takut. Jadi kalau ada peraturan, enggak tiba-tiba semua Serkom diganti gitu loh. Jadi artinya ada tenggang. Kalau Serkom yang sudah di dulu, bagaimana apa masih berlaku Bu Yuli? Ya masih berlaku. Karena kan kita lihat tenggang dari kapan itu PP 17, kemudian kolegium telah ditetapkan oleh Menteri itu kapan tanggal 14 Oktober kan baru ya kemarin. Nah semenjak dari situ maka semua mekanisme kita menggunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, gitu. Nah, apakah kita nanti teman-teman semua bisa Mbak
ke helpdesk ya, teman Namet dan Nakes, tolong di itu. Jadi satu saya juga dengan adanya Konsil Kesehatan Indonesia yang baru, info seluruh tenaga medis tenaga kesehatan ya. Jadi sudah tidak ada dua ya. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia sudah bergabung menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Bagaimana Bu Yuli pengurusan STR? Pengurusan STR aplikasi sudah tidak di dua web, tidak di dua aplikasi, sudah masuk ke dalam aplikasi yaitu apa Konsil Kesehatan Indonesia. Dan layanan STR kalau ada trouble, ada masalah bagi adik-adik tenaga medis, tenaga kesehatan, ya silakan atau bagi teman-teman sejawat dokter, spesialis dan lain-lain dipersilakan untuk Irma nanti tayangkan helpdesk. Tetap helpdesknya itu tidak berubah. Helpdesk di Jenakes ya. Kemudian nanti akan ada di web juga kita akan kasih tahu. Kemudian ada memang layanan secara terbuka tatap muka bagi tidak perlu semua ikut tatap muka, semua lewat online juga sudah cukup ya. Tetapi kalau memang urgent dan memang harus tatap muka, dipersilakan kami menyiapkan untuk tatap muka di Konsil Kesehatan Indonesia di Jalan Menteng ya. Jadi sudah ada, tidak ada lagi Konsil Kedokteran Indonesia maupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Yang ada adalah Konsil Kesehatan Indonesia ya. Nah, Ibu Yuli mohon bertanya terkait dokter umum yang sudah memiliki STR seumur hidup. Cara mengurus SIP prosedurnya bagaimana? Kolegium dokter umum apakah masih di PDUI? Oh, jadi tadi dokter Nana ya, yang sudah punya STR seumur hidup, pertanyaannya dokter Nana lulusannya kapan? Udah prakteknya terakhir kapan? Pertanyaan kedua, kapan terakhir SIP-nya? Gitu ya. Kalau udah terakhir SIP, nanti dokter Nana akan dilihat. Oh, ini udah lebih 5 tahun dokter Nana. Sebelumnya ada SIP nggak? Kalau ada SIP, ngumpulin SKP nggak? Pertanyaannya nanti seperti itu. Kalau sudah ada keseluruhan, tidak perlu ke kolegium untuk SIP, lanjut ke DPM PTSP. Ya. DPM PTSP kalau yang izin reguler silakan ke kabupaten kota di mana Bapak dan Ibu berpraktek ya. Apabila ada keluhan terkait dengan perizinan dipersilakan ya Bapak dan Ibu untuk tayang di helpdesk di Jenakes ya. Seperti itu. Dan mohon maaf yang WA ke saya tuh kadang banyak sekali ya. Jadi mohon teman-teman kalau tidak urgent dan memang sudah enggak sudah lama Bu Yulu udah 3 bulan enggak di helpdesk tapi dibuktikan terlebih dahulu ya. Kadang-kadang saya menerima padahal belum ke helpdesk, sudah ke WA saya gitu. Jadi eh, teman-teman nanti reply-nya tidak cepat kalau lewat saya karena saya akan lihat setelah nanti pekerjaan selesai baru saya lihat satu persatu gitu ya. Jadi saya bukan helpdesk ya. Dipersilakan nanti teman-teman ke tempat helpdesk. Tetapi kalau ada masalah sesuatu yang memang butuh saya eksekusi ya, butuh saya nanti teman-teman tim saya yang mengerjakan ya. Saya mempunyai tim, tapi bukan saya adalah tim helpdesk ya, bukan admin. Kadang-kadang ditulis tuh nomor saya, admin helpdesk KKI. Oh. Padahal bukan ya. Jadi tidak ada ya. Saya hanya membantu adik-adik semua, baik itu dalam pengurusan STR, SIP agar cepat apa pelaksanaannya tidak mengganggu ya. Nah sekali lagi nanti tolong dikasih tahu saya, Bu Yuli helpdesk-nya lama. Nanti saya yang akan tegur teman-teman helpdesk ya. Begitu. Kalau itu saya minta masukan dari teman-teman agar kita semua lari cepat untuk teman-teman semua ya. Apa nih kami dari kedokteran ada PNUK Pak. Apa ya PNUK itu Pak Selamat? PNUK. Apakah itu akan dihapus? Pak Selamat bisa nanti Izin Bu, Panitia Nasional Uji Kompetensi Bu. Tidak, Pak. Tidak, Dokter Selamat. Panitia ujian nasional ujian kompetensi. Nanti makanya saya akan mengundang sendiri Panitia Nasional Ujian Kompetensi ya, Dokter Selamat.
untuk berkoordinasi agar semua kegiatan berjalan dengan baik ya. Dan sekali lagi kita kembali lagi agar masyarakat akhirnya dampaknya kan masyarakat terlayani dengan baik ya. Jadi semua kita apa tujukan dan cita-citakan adalah untuk masyarakat terlayani dengan baik dan tidak ada hambatan dikarenakan gara-gara satu birokrasi dan lain-lain yang menghambat ya. Jadi seperti itu ya, Dokter Selamat tidak ada. Barangkali di YouTube ada pertanyaan tidak? Apakah aplikasi Serkom pengajuan pihak satu sehat apakah sudah bisa diterapkan? Oh, aplikasi Serkom nanti ke kolegium masing-masing disiplin ilmu ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan tarik semua. Makanya semua sistem mekanisme akan terintegrasi ke dalam satu sehat ya. Termasuk nanti apanya eh, pembuatan. Oleh karena itu semua Kolegium Kesehatan Indonesia nanti kita haruskan untuk membuat yang tadi tanda tangan elektronik dan lain-lain untuk nanti setelah selesai UKOM dilaksanakan oleh kolegium maka akan tergenerate sertifikat kompetensi di masing-masing aplikasi yang akan masuk ke dalam satu sehat sehingga pada saat pengurusan STR juga akan lebih mudah gitu ya. Termasuk pengurusan SIP ya. Ini apa sayangnya? Pagi Bu Yuli, maaf mencoba konfirmasi apakah yang dibahas adalah murni untuk dokter? Enggak sayang, semua ya. Apoteker tidak mencapai cakupannya karena di apoteker terkait dengan seumur hidup. Bagaimana Serkom yang dimaksud seperti berbenturan ya Bu Yuli? Berbenturan gimana ya? Di sini adalah untuk seluruh namet nakes ya. Bukan kecuali Bu Yuli hanya membahas tentang dokter bidan perawat. Tidak. Semua namet-nakes kelompok tenaga medis, tenaga kesehatan sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, mau itu pelaksanaan UKOM karena ada begini, Bu, ada yang kita ujian kompetensinya UKOM-nya bekerja sama dengan yang tadi Komite Nasional. Ada saya dijamu hanya sendiri Bu Yuli punya mandiri. Dipersilakan Bapak dan Ibu, itu nanti yang akan dirapikan pada saat di Kolegium Kesehatan Indonesia. Gitu ya. Jadi seperti itu bahwa apoteker tidak menjadi cakupan itu salah. Jadi tetap karena ada kolegium farmasi di dalam Kolegium Kesehatan Indonesia dan yang menjadi ketua juga telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Itu Mbak siapa namanya? Mbak Oki Hendrawan ya. Untuk Serkom berlaku 5 tahun ya. Kemudian apakah harus hukum lagi? Tidak ya. UKOM itu nanti kalau ada penambahan kompetensi lagi. Setelah itu, Bapak dan Ibu seluruh namet nakes yang akan berpraktek diupdate melalui CPD-nya, SKP-nya. Ya, SKP itu dilakukan setiap pengumpulan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun untuk mengupdate. Nah, Serkom itu setelah misal, saya karena supaya saya apoteker misalnya ya, saya sudah apoteker. Serkom saya apoteker, hukum saya apoteker. Pada satu saat, ini udah berlaku terus, kemudian saya praktek, saya mengupdate SKP saya tiap 5 tahun, tiap 5 tahun, tiap 5 tahun. Gitu sayang ya. Tapi pada saat itu saya sekolah lagi. Misalnya apoteker spesialis apa gitu. Hukum dong saya gitu loh. Artinya adalah ada kualifikasi tambahan saya pada Serkom yang kedua di spesialis apoteker saya gitu ya. Sehingga saya punya dan itu harus update Serkom kembali. Update Serkom itu adalah pada saat Serkom menjadi spesialis. Ya, kalau orang nakes bilangnya dulu saya ingat itu disebut naik level lah atau apa ya. Jadi dari D3 ke D4 itu harus kalau D3 terus ya Serkomnya cukup 1 kali, kemudian kalau praktek update SKP per 5. Clear ya? Clear. Jadi seperti itu. Jadi apakah Serkom harus diupdate? Makanya di dalam Serkom itu tidak ada berlaku sejak kapan ya, sudah tidak ada ya. Nanti setelah itu dapat Serkom, Bapak dan Ibu yang akan praktek langsung nanti akan buat izin sudah punya STR. Uh, izin juga saya ingatkan ya, izin ada 3, izin pertama kali, izin kedua ketiga, izin perpanjangan ya.
Perpanjangan itu adalah yang membutuhkan SKP. Jadi kalau bukan perpanjangan, jangan semua orang ditagih SKP. Ya, tanda perpanjangan ditandai dengan apa? Ada SIP sebelumnya. Ya, dilihat kapan SIP terakhir. Bu Yuli, lihat di SIP dari mana? Di dalam SDNK. Ya, semua teman-teman bisa mengakses termasuk dinas kabupaten kota. Ya, seperti itu. Ya, ini kayaknya udah semua. Irma ada pertanyaan tidak di eh Izin Bu, belum ada. belum ada. Oke. Nah, ini ada bagus nih pertanyaan Nindin Jamaludin. Ibu Yuli, perkenalkan saya Nindin Jamaludin dari Prodi 3 Keperawatan Universitas Sindang Kasih Majalengka. Izin bertanya Ibu, UKAM periode 3 tahun ini kebetulan baru saja diumumkan hasilnya. Nanti tanda tangan kolegium otomatis. Nah, ini silakan ya Mbak Nindin. Saya nggak tahu Mbak Nindin nanti Prodi keperawatan, silakan berkoordinasi dengan Ketua Kolegium yang sudah ditetapkan Menteri, Prof. Nur Salam, sayang ya. Dan nanti beliau yang akan dipersilakan berkoordinasi, beliaulah yang nanti akan mengkondisikan keterkaitan penandatanganan terkait dengan sertifikat kompetensinya. Ya, serkomnya dipersilakan ya. Karena kami sudah di dalam kolegium itu sudah apa berkomunikasi dengan ini kalau ada yang seperti ini Mbak Nindin nanti menghubungi ketua kolegium perawatnya ya itu kalau nggak salah Prof. Nur Salam betul ya Irma Ya, Dokter ya Nursalam. Dr. Nur Salam ya saya lupa Dokter Nur Salam ya nanti Bapak dan Ibu kita akan up ya siapa sih sebenarnya supaya tahu ya tidak ada kebingungan di dalam hal ini tapi kalau bingung saya tetap membuka HP saya ya supaya teman-teman bisa bertanya clear cuma yang tadi yang teknis sekali terkait dengan hal yang bisa ini langsung melalui helpdesk ya tapi kalau memang Bu Yuli saya udah nggak bisa ini saya besok udah habis misalnya masa SIP atau Bu Yuli ini Serkom harus segera ditandatangani gitu ya. Tapi saya bingung mau kemana. Nah pertanyaannya mau kemana? Satu, helpdesk terbuka 24 jam. Dua, nanti masuk di webnya atau IG story semua ada di Konsil Kesehatan Indonesia. Nanti tim humas kami akan mengupload. Ketiga, apabila tidak ada jawaban dari mana-mana dan butuh urgent, dipersilakan untuk mengakses nomor saya. Ya, gitu. Barangkali sudah. Izin Bu, satu lagi Bu dari Ibu Titi. Bagaimana Oh, untuk lulusan dokter luar negeri Bu yang oke. sedang Bagaimana dengan lulusan dokter luar negeri yang sedang dalam proses placement test? Oh, Prof. Titi Safitri ya. Iya, Prof. Siap. Dan ujian kompetensi dokter Indonesia yang dilaksanakan oleh kolegium sebelumnya. Apakah ini tetap berlangsung? Dan setelah Prof. Titi yang tadi saya katakan. Apabila ini telah berlangsung, mohon dikoordinasikan dengan kolegium yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Itu ya, Prof. Titi. Dipersilakan itu karena kita tadi masa transisi mulai 14 Oktober. Kalau ini sudah berlangsung 14 Oktober cut, itu kolegium yang telah ditetapkan oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Clear ya? Sampai kapan? Karena proses ini kan memang ada yang sudah lama ya. Itu ujian nasional dan silakan saja ya Bapak dan Ibu kita kasih waktu sampai 31 Desember dan kemudian kolegium yang baru juga membuat apa namanya sudah mulai membuat struktur dan lain-lain terkait dengan persiapan ujian nasional karena itu juga kita punya waktu dalam 3 bulan ini harus segera selesai di mana per 1 Januari semua sudah dilaksanakan oleh kolegium sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, itu ya Prof. Titi. Jadi persilakan berkoordinasi sekali lagi. Mari kita berkolaborasi yang baik, koordinasi yang baik ya, tanpa kita
apa namanya membuat satu hal yang memang menjadi di lapangan jadi khawatir ya, padahal tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Regulasinya jelas ya. Undang-Undang 17 sudah ada, PP 28 sudah saja, Permendikbud sudah selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh Undang-Undang 17. Jadi Permendikbud harus mengacu undang-undang naik ke atas. Sehingga Permendikbud tadi sudah menaungi di pasal 10 dan pasal 14. Ya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan terlalu dibuat jadi yang dampak siapa? Kasihan tenaga medis, tenaga kesehatan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, mari kita bekerja dengan baik, kemudian koordinasi dengan baik ya, berkolaborasi dengan baik. Sekali lagi, masa transisi dari 14 Oktober semenjak ditetapkan itu sudah menjadi koordinasi dari kolegium yang baik. Dan kemudian yang menandatangani semenjak 14 Oktober ini tetap jalan, tetapi Serkom yang menandatangani sudah kolegium yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya yang telah disahkan oleh Menteri Kesehatan ya. Apabila yang tadi Serkom tidak ditandatangani oleh kolegium yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, maka yang tadi untuk penerbitan STR dan nanti dampaknya pada SIP itu tidak diakui. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Semoga di YouTube tidak ada ya, Irma, pertanyaannya. Enggak ya? Nggak ada, Bu. Ya. Bapak dan Ibu, demikian kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan secara baik ya. Kami siap. Kalau Bu Yuli, tolong dong kita mau eh, mengundang Bu Yuli untuk lebih clear atau mengundang Kolegium Kesehatan Indonesianya ya, kemudian konsilnya dipersilakan. Mari kita bicara dan duduk dengan baik dan kita sampaikan semua dengan baik sesuai dengan aturan regulasi yang sudah ada. Demikian Bapak dan Ibu ya. Selamat bekerja. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.